Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di Romendo TV dalam acara Renungan Firman Tuhan. Kali ini kita membaca atau merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 2 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sampai sejauh ini firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Saya mengucapkan selamat Natal karena bulan-bulan ini adalah mulai bulan Natal. Nah, hari ini sudah tanggal 17. Berarti hanya 8 hari lagi kurang lebih kita merayakan Natal secara umum. Nah, saya beri tema ini adalah sukacita Natal. Apa sih yang ada di benak kita ketika di dalam suasana Natal, di musim Natal pada saat ini? Ya, banyak orang yang berpikir kalau Natal itu harus identik dengan serba baru, ya baju baru, sepatu baru, ya jam baru, HP baru barangkali. Ya, mungkin itu yang kita lakukan. Kalau untuk saat ini, ya kalau dulu, zaman dulu itu kita mengirimkan kartu Natal. Tetapi sekarang cukup dengan SMS dan berikut emoticon atau apalah bentuknya itu. Nah, kita sekarang sudah praktis ya. Tinggal kita kalau di rumah ada pohon Natal, kita menghiasi pohon Natal berserta pernak-perniknya, kita menghias pohon Natal dan terakhir itu ada acara tukar kado biasanya. Nah, tetapi sebetulnya untuk menikmati sukacita Natal itu artinya disesuai dengan bacaan kita di ayat yang ke-15 tadi dikatakan di sana bahwa malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Nah, di sini kita bisa melihat pergi mencari Tuhan yang telah lahir di Betlehem. Nah, di sana suasananya sukacita, ceria karena kelahiran juru selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini bagaimana pada saat ini orang mencari Tuhan, begitu intinya mencari Tuhan. Tetapi kalau kita lihat secara umum ya nggak semuanya sih, ada juga yang menyibukkan diri gitu. Pada saat ini kan banyak orang yang tidak berbahagia dalam hal hidupnya untuk mendapatkan bagaimana mendapatkan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka, di dalam rumah tangga mereka. Kadang-kadang mereka pergi ke alamat yang salah. Mereka pergi ke dukun lah untuk mencari sesuatu di sana, lalu pergi ke Gunung Kawi atau dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang dilakukan yang tidak mengenal Tuhan tentunya. Di sini
ya mereka tidak peduli kepada Tuhan, dan mereka pergi dugem, pergi diskotik, pergi ke tempat-tempat yang ya menyenangkan diri begitu. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana ya kadang-kadang kalau kita tidak peduli, putus asa gitu, kita mencari yang simple-simple saja, mabuk-mabukan, pesta pora, lalu pergi ke nightclub, lalu terlibat seks bebas, dan kadang-kadang terlibat narkoba dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi banyak orang yang mencari sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan sebenarnya, mencari alamat yang palsu katanya, mencari alamat yang salah. Jadi bukan datang kepada Tuhan. Tadi di sini kita lihat bagaimana gembala-gembala mereka datang untuk mencari juru selamat sebagai penyelamat manusia mereka di dalam kelahiran Yesus, tentunya ada di Bethlehem. Orang Majus pun dari Iran sana datang, dia menanyakan di mana Mesias yang lahir ini gitu. Ditanyakan sampai di Israel itu gempar, sampai bangsa Raja Herodes ketakutan. Kok ada, saya ini udah raja, kok masih ada lagi raja, kerajaan raja katanya. Tapi kita tahu bahwa Herodes itu bukan dari keturunan Daud, dia bukan dari orang Yahudi gitu ya. Tapi memang dia berkuasa di Israel, tapi dia menjadi takut karena mungkin ada persaingan. Maka dia melibatkan dari semua para pendukung-pendukungnya begitu. Nah, yang kita bisa lihat di sini bagaimana kita harus melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentunya kalau tadi kita melihat bagaimana para gembala datang untuk menjumpai Yesus ada di kandang binatang di sana. Ya mungkin di kandang binatang bukan hanya domba saja, mungkin ada lembu atau sapi atau binatang-binatang lain, tapi yang jelas Tuhan itu lahir di kandang binatang, ya ada di palungan. Jadi di sini kita melihat apa yang mereka jumpai setelah datang kepada tiba di Bethlehem. Tentu berjumpa dengan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus, Sang Mesias. Dia akan berbicara di sana bagaimana begitu sukacitanya ketemu dengan Juru Selamat, ya. Jadi pada saat ini kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, banyak juga orang tahu tentang Yesus tetapi tidak pernah merasakan bagaimana kasih Tuhan itu. Memang sih banyak kita sebagai orang Kristen, tetapi kita tidak menyelami, kita tidak rasakan bagaimana begitu kasih Tuhan itu buat kita. Karena ya kita sih ke gereja aja gitu, tapi kita tidak pernah merasakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kalau misalnya ada yang merasakan sakit penyakit misalnya, dan ada mujizat di situ, dia bisa rasakan dan dia bisa begitu cinta sama Tuhan, rindu sama Tuhan, seperti renungan-renungan sebelumnya bagaimana tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, seperti Daud, seperti Yusuf gitu ya. Mereka selalu dengar-dengaran dengan Tuhan, ya. Nah, tapi kita kadang-kadang hidup dalam hanya sekedar tahu gitu ya, sekedar Kristen aja gitu, tapi maknanya kita nggak merasakan kasih Kristus itu ada di dalam kita.
Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-18, di sana dikatakan bahwa eh, kita harus ayat 18 di sini dikatakan, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Nah, kalau ini saya kira kaitannya kalau kita misalnya tahu, mendengar berita tentang eh, kerajaan surga ya. Jadi banyak kan kadang-kadang kita tidak eh, sukacita tentang bagaimana si Mesias ini lahir gitu ya. Jadi berita surga itu kita tentunya bersukacita besar tentang Mesias, karena berita ini membuat orang mendengarnya menjadi heran dan takjub begitu ya, karena ini adalah kabar baik gitu ya, penuh sukacita gitu, berbeda dengan apa yang kita kita alami di TV misalnya. Itu banyak berita-berita, kadang-kadang ada yang hoax, ada yang berita-berita bohong gitu ya. Apalagi kita melihat bahwa diprediksikan tahun depan itu adalah tahun kegelapan ataupun tahun kesukaran. Nah, bagaimana kita ini membuat kita menjadi cemas, bukan bersukacita lagi, tetapi malah jangan-jangan bagaimana nanti kehidupan saya udah putus hubungan kerja, saya sudah nggak bekerja, bagaimana dengan istri dan anak-anak saya, nanti apa yang kami makan, apa yang kami lakukan. Ini yang membuat kadang-kadang kita cemas di dalam hidup kita. Jadi berbeda dengan cerita-cerita yang dari sukacita Natal yang dari sorga, yaitu bergembira di mana Sang Juru Selamat lahir yang membuat kita bersukacita begitu. Jadi tadi di sini Maria sempat katanya, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Nah, kita tahu bagaimana Maria ini dia akan mendapatkan berita segala perkara yang dialami oleh Maria. Ya, jadi di sini ketika Maria mendengar apa yang disampaikan oleh para gembala tentang apa yang dikatakan oleh malaikat itu ya, lebih dalam dari sekedar dia mendengar. Kadang-kadang kalau kita di gereja biasanya gini, eh, para hambanya atau pendetanya berkhotbah, tapi begitu selesai berkhotbah lalu pulang atau mungkin dari pintu gereja, sudah keluar dari pintu gereja, begitu ditanya tadi apa sih temanya, ih lupa, saya nggak tahu gitu, karena kita tidak mendengar seutuhnya. Nah, tetapi berbeda dengan apa yang dialami oleh Maria di sini, para gembala-gembala dia menceritakan tentang apa yang dikatakan para malaikat itu. Dia mendengar dan meresapinya dan dia menyimpan di dalam hatinya. Kalau kita kadang-kadang tidak. Begitu hambanya berkhotbah, kita lagi mungkin di gereja ya sibuk-sibuk dengan kutak-kutik HP misalnya atau apa-apa, sehingga tidak ada maknanya kalau kita bisa melihat dari apa yang kita rasakan, misalnya tidak sepenuh hati kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, lalu di sini kita melihat bagaimana yang ke poin yang berikutnya. Di sini kita bisa melihat di ayat yang eh, ke-20 yang terakhir. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sudah sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, kalau kita misalnya mendengar kabar berita sukacita, kita senantiasa tentunya merasakan sukacita, memuji Tuhan. Nah, kita juga di dalam kehidupan kita sehari-hari wajarlah kalau kita misalnya uh,
misalnya melakukan mesbah doa, kita pujian, penyembahan, karena ada sukacita yang kita rasakan, ada hadirat Tuhan di dalam ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, ada hadirat Tuhan yang kita rasakan. Bagaimana kasih Tuhan itu begitu baik, kita menyembah Dia, kita lakukan penyembahan, lalu kita memuji Tuhan, memuji Dia, karena kita rasakan bagaimana kasih Tuhan itu bagi kita. Tetapi kalau kita hanya nyanyi-nyanyi biasa aja, tetapi tidak meresapi apa yang kita nyanyikan itu, hadirat Tuhan itu kita tidak rasakan. Tetapi bagi kita yang dengan penuh sukacita kita melakukan doa, ya, jadi kita lakukan penyembahan, maka kita akan merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ini tadi ketika mereka sudah maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Nah, jadi mereka setelah ketemu, mereka sudah ketemu Sang Mesias, mereka menjadi sukacita, mereka bersorak-sorai bahwa sudah ketemu mereka dengan Sang Juru Selamat. Nah, kita pun di dalam kehidupan kita, kita bisa maknai dengan mengadakan mesbah doa tadi, atau sharing firman Tuhan dengan saudara-saudara kita, ya kita akan merasakan hadirat Tuhan di dalam pertemuan kita, sehingga kita bisa memaknai bagaimana sukacita yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Nah, itulah makna Natal bagi kita. Jadi kita pun sebagai anak Tuhan, ketika kita ada sukacita besar kita rasakan, maka kita pun mampu bersukacita karena Tuhan kita rasakan dalam hidup kita. Jadi biarlah sukacita Natal ini yang kita alami saat ini, biarlah Tuhan izinkan kita, izinkan sukacita Allah tetap mengalir di dalam kehidupan kita, sehingga biarlah Tuhan Yesus mengubah dan memperbaharui kita di dalam kehidupan kita, merubah karakter kita. Apapun yang kita alami, ada sesuatu yang baru bagi kita. Ini sedikit renungan di dalam acara renungan Natal pada saat ini. Sekiranya Bapak Ibu suka dengan renungan ini, silakan di subscribe, like, share, komen, dan bunyikan loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.